Sambil nunggu kapan masuk dulu ya, Pak Adin. Iya Bu, santai saja. Itu masih belum Baru banyak. Iya. Iya. Iki kok ora kena anu tuh. Coba di-share lagi di grup Digdar Gumun 3 Ibu. Sudah itu barusan kok. Ntar, ini sudah. udah 7. Selamat datang Bapak Sutikna. Kalau enggak dulu ya? Enggak ada suara. Nunung Sri Anggreni. Anggarwati, Nunung Sri Anggarwati. Apa namanya nggak mampir ya Kak? Suruh ini kan? Makanya. Coba lu, LPP. Mono kasih. Itu sudah ada absennya itu. Selamat datang Bu Anis. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mulai ya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku Keren. Dulu ya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Tanpamu apa jadinya aku? Tak baca tulis, mengerti banyak hal, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun apa jadinya Ada.
Udah di-share. Mulai Bu Nunit. Oh ya, iya, nggih, nggih. Nggih. Sudah ya. Kita mulai nggih. Ini sudah ada 11 kawan yang bergabung, bisa kita mulai. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa berkumpul di room saya. Yang terhormat Bapak Muhammad Samsuri SPD selaku instruktur, yang terhormat Bapak Ibu guru peserta Gigdar Gumun. Pagi hari ini kita akan melaksanakan presentasi pembelajaran dengan SAC dengan judul materi pengetahuan bahan pelapis tekstil. Sebelumnya saya perkenalan dulu sebagai host saya sendiri yaitu Nugrahawati. Moderator adalah Bapak Adin Najmal Mutakin SSI SPD GR dari SMA Rahong Utara Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sementara presenter hari ini adalah Ibu Dr. Andes Nunung Sri Anggarwati MM dari SMKN 2 Boyolangu Tulungagung Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum melakukan kegiatan ini alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, room akan saya serahkan kepada Bapak Adin Najmal Mutakin sebagai moderator. Monggo Bapak Adin untuk mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nugroho telah beri kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya video kali ini. Saya sampaikan melalui layar bahwa dalam video conference kali ini kita mengangkat materi yang berjudul pemilihan bahan pelapis tekstil, ya, di mana materi ini merupakan materi pada jenjang SMK di kelas 10. Ya. Materi ini sangat menarik, paling disukai oleh orang gila fashion. Ya. Harus tahu bagaimana jenis tekstil dan fungsinya untuk apa seperti itu. Nah, dalam video conference kali ini kami mendatangkan narasumber. Beliau adalah Dr. Anda Nunung Sri Anggarwati MM di Blitar pada tanggal 8 Mei 1998. Ini beliau berdomisili di Dusun RT 4 RW 4 Sobontoro Boyolangu Tulungagung Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau adalah IKIP Negeri Semarang tahun 1993 dengan riwayat pekerjaan pada tahun 1993 hingga 1994. Beliau mengajar di SMA Baiklah, acara ini yaitu pemaparan materi bahan-bahan tekstil kepada narasumber Dr. Anda Anggarwati MM. Kami persilakan.
Ya, terima kasih Bapak Adin selaku moderator dan terima kasih pada Bu Nugronowati yang sudah menyediakan roomnya untuk presentasi kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Bapak Ibu Guru hebat Nusantara. Saya ulangi. Masuk Kak. Bapak Ibu Guru Nusantara, terima kasih untuk Bu Nugroho yang sudah menyediakan room. Kemudian Bapak Adin yang bertugas sebagai moderator. Dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bergabung pada Vikon kali ini. Baik, Bapak Ibu Guru hebat Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil dengan mengambil materi pengetahuan bahan pelapis tekstil. Pengetahuan bahan pelapis tekstil ini diberikan di kelas 10 semester 2 sebagai kompetensi dasar kejuruan pada program tata busana. Bapak Ibu, lihat dulu materi apa yang ada wajah dan pelapis tekstil. Yang pertama adalah underlining. Dengan pelapis tekstil. Yang pertama adalah pengertiannya. Dan pelapis di sana atau yang bisa disebut underlining adalah kemudian yang kedua, bahan pelapis berfungsi untuk pembentuk tentang kain, menjaga kekuatan kain dari gesekan, lipatan, tekanan, dan tahan rendaman. Yang ketiga adalah bahan pelapis juga berfungsi sebagai pemberi rasa nyaman saat dipakai. Nah, berikutnya adalah ini contoh pemakaian bahan pelapis yang pada gambar bisa diamati. Yang pertama adalah bahan utama atau fabric. Kemudian yang kedua, lapisan kedua adalah underlining. Kemudian yang ketiga adalah interfacing. Yang keempat interlining dan yang terakhir adalah lining. Baik, yang pertama kita bahas dulu adalah lapisan bawah atau underlining. Ini biasa diletakkan di bawah bagian buruk dari bahan utama atau garment fabric. Jadi bahan pelapis underlining ini disebut juga dengan lapisan pertama yang berfungsi menguatkan bahan utama pakaian dan keseluruhan kain. Berikutnya yang kedua adalah interfacing. Interfacing adalah bahan pelapis yang terletak di seluruh bagian dari pakaian. Tetapi pada umumnya itu diletakkan pada bagian tertentu. Misalnya manset saku
Kemudian lapisan dalam lebih kokoh dari lapisan bawah karena lapisan interfacing ini berfungsi memperkuat dan memelihara bentuk pakaian. Jadi Bapak Ibu bisa meraba kalau sekarang memakai kram, manset maupun saku. Itu yang di dalamnya adalah yang disebut interfacing. Berikutnya adalah lapisan antara atau interlining. Lapisan antara ini bersifat lembut dan ringan, jadi terletak antara interfacing dan lining. Jadi interlining akan memberikan rasa hangat pada saat dipakai. Interlining bisa digunakan pada bagian lengan, kemudian pada badan, dari jaket atau mantel. Jadi fungsi interlining ini adalah memberikan rasa hangat saat pemakaian. Kemudian yang adalah pelapis lining atau furing. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu berbusana, kemudian ada lapisan yang terakhir yang bersentuhan dengan kulit, itu adalah furing atau lining. Jadi untuk menutupi bagian dalam pada pakaian, jadi bisa menutupi lampu, menutupi sambungan jahitan. Kemudian lining memberikan penyelesaian yang rapi dan memberikan rasa nyaman, kehangatan, kehadiran. Jadi demikian untuk pesawat dan pelapis. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kuis. Jadi kita ikut aktif serta dalam kuis berikut ini. Jadi di dalam kuis ini ada 5 soal dengan 5 pilihan, 5 option. Jika menjawab benar itu akan bernilai 2 buku. Jadi kalau kita menjawab keseluruhan 5 soal, nilai akan berjumlah 1. Baik, kita mulai nomor 1. Bahan pelapis yang berfungsi untuk memperkuat bahan utama keluar adalah, monggo yang bisa menjawab. Monggo Bapak Ibu. Ya, Pak Mak, monggo yang bisa menjawab. Kita coba interlining. Ternyata salah. Yang kedua. Yang kedua, bahan pelapis yang terletak di bawah bahan utama berfungsi untuk memberi bentuk pada busana dan memberi efek yang lebih disebut. Monggo Bapak Ibu yang bisa menjawab saja. Ya. Underlining, Bu. Underlining. Alhamdulillah betul Ibu. Kita lanjut nomor 3. Bahan pelapis yang terbuat dari bahan kain tenunan memiliki ketebalan dan tekstur kaku. Dengan perekat yang dipakai untuk pelapis yang bisa menjawab. Monggo Bapak Ibu. Bu, jawabannya Bu. Jawabannya apa Bu? Tablet. Iya, tablet. Tidak. Yang keempat, untuk menyelesaikan atau jas yang bisa membantu menjawab. Nah, ini kita coba untuk gimana sih? Jawabannya adalah yang terakhir.
Dan pelapis yang sebagai bahan pengeras atau membentuk adalah yang bisa membantu udara. Jadi ini masih lagi kita coba lagi. Nanti kita selesai sampai di akhir ini berapa persen? Mohon pesan Allah Demikian Bapak muridnya. Ini yang terakhir saya belum program pada terima kasih. Saya kembalikan kepada sebagai baik, terima kasih. Sebelum ke sesi berikutnya, mohon kepada peserta menyediakan mikrofonnya ya. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan bertanya melalui ini adalah tekstil. Apa itu tanya? bertanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Diri Imut. Pertanyaannya melalui chat FCC. Yang pertama adalah bedanya lining dan underlining itu apa ya? Monggo silakan Bu Nuna langsung menjawab. Terima kasih Bu Giri yang mengajukan pertanyaan. Untuk underlining adalah lapisan yang berada di bawah lapisan utama atau fabric. Misalnya adalah bahan utamanya adalah rubber. Underliningnya bisa kain satin atau kain katun. Jadi fungsi dari underlining ini menutupi dari tembus ini bahan rubber yang tembus panjang, tembus panjang ya. Kemudian ini adalah kain yang bersentuhan langsung dengan kulit. Jadi kalau lining bisa diletakkan lining. Tapi kalau lining itu adalah lapisan terakhir yang bersentuhan dengan kulit. Jadi itu Bu Giri jawaban saya. Oke, bagaimana Ibu Giri? Apakah pertanyaannya tadi sudah terjawab? Terus kayak ini boleh sudah kebakaran. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya dari Wiwi Muyoto. Pertanyaannya adalah, kalau saya akan membuat kemeja lengan panjang, pilihan bahan pelapisnya yang saya pilih apa ya? Baik, terima kasih Bu Wiwi, pertanyaan yang untuk bahan pelapis lengan panjang yang kita pakai ya, biasanya kita sebut rubinais, itu adalah biasa kalau di istilah busana itu biasa disebut rubinais atau kain keras. Kain keras ini bisa berperekat dan bisa juga tanpa perekat. Jadi kain kerasnya ada yang
bisa langsung disetrika, dilem, jadi langsung melekat pada kain, dan bisa juga kain keras tanpa perekat, jadi untuk marketnya. Meja untuk keras juga bisa memakai kain keras yang tidak berperekat. Jadi untuk keras kemeja, kemudian untuk market itu bisa memakai. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, berikutnya dari Indah Widya Diningrum. Ini adalah pakaian yang secara langsung menggunakan empat. Gimana Pak Adin? Tolong diulangi. Pak Adin, tolong diulangi. J, Bu. Pertanyaan dari Indah Widya Ningrum. Di sini pertanyaannya adalah, adakah pakaian yang secara langsung menggunakan empat lapisan tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Indah pertanyaannya. Ini pertanyaan yang tergolong sulit. Saya ngerpak dulu, nggih. Saya ngerpak dulu. Untuk bahan pelapis yang dipakai untuk satu busana, jadi 4 bahan pelapis dipakai dalam satu busana, itu bisa diterapkan pada jaket atau jas. Jadi jas ini termasuk busana resmi yang memakai 4 bahan pelapis. Jadi memakai kafner, kemudian viselin, kemudian memakai talan bawah yang bisa disebut dengan padding, ya. Jadi padding lapis. Kemudian yang terakhir adalah yang bersentuhan dengan kulit, linen, ya, atau jaket. Pakai lapis 4 bahan pelapis tersebut. Itu Bu Indah, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Jadi saya jadi ngerepek ini. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bahan pelapis tekstil? Silakan, bisa bertanya langsung atau melalui chat FCC. Oke, ada pertanyaan lagi melalui chat FCC dari Bu Istiana Herawati. Di sini pertanyaannya adalah, kain pelapis yang langsung bersentuhan dengan kulit yang nyaman untuk kulit jenis apa ya, Bu? Terima kasih Bu Istiana. Terima kasih Bu Istiana. Bahan pelapis yang nyaman dipakai, ini kita sesuaikan dulu dengan garment fabriknya, jadi dengan bahan utamanya dulu. Jadi bisa memakai sutra, jadi bisa sutra pun itu hanya beberapa persen, kemudian bisa memakai linen, kemudian bisa memakai satin, bisa memakai katun. Tetapi yang sering kita pakai kalau itu higroskopis terasa adem, itu biasa kita pakai katun yang biasa ini hero atau linen itu bisa. Kemudian triko itu biasanya dipakai untuk sutra. Jadi triko bisa mengikat kemuluran dari sutra, karena sutra itu sangat tipis, kemudian sangat dingin atau nyaman kita pakai. Jadi bisa kita pakai bahan pelapisnya adalah triko. Demikian Bu Istiana, terima kasih pertanyaannya.
Baik, bagaimana Ibu Dana? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Silakan bertanya terkait tekstil. Kalau mau melihat pakaian mumpung ada ahli di sini, Pradana di Anggarwati ya, beliau ahli tekstil, langsung kepada beliau. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Belum Ibu, belum. Kalau saya mau bertanya boleh tidak Bu Neno? Boleh. Oke, jadi sambil menunggu peserta ya. Jadi begini Bu Neno, bahan apa sih yang nyaman dipakai? Misalnya kita ingin mendaki gunung, ya itu kan daerahnya dingin. Nah tentu kan dibutuhkan jaket yang bisa memberi kehangatan gitu ya. Nah tapi jaket itu untuk di daerah panas itu juga nggak terlalu panas. Nah itu lebih baik menggunakan bahan yang apa seperti itu. Terima kasih Pak Edin. Jadi kalau kita naik gunung, jadi ini ada beberapa spesifikasi pakaian yang harus kita pakai. Kalau kita lagi ini menanjak naik perjalanan naik ke puncak, itu kita lebih baik memakai bahan yang katun. Kemudian karena ini bisa menyerap keringat. Kemudian bahan jin ini hampir 100% terbuat dari serat kapas, jadi serat alam. Kemudian saat nanti di puncak, mungkin setelah istirahat saat itu udara dingin akan menyerang kita. Nah, ini lebih baik kita memakai bahan yang waterproof. Jadi bisa dari parasit, paling tidak bisa menghangatkan tubuh. Bisa memakai jaket yang ada bahan penghangatnya. Jadi ada bahan interliningnya. Jadi ada lapisan dakron di dalamnya. Jadi untuk saat perjalanan ke atas itu memang membutuhkan tenaga. Jadi kita mungkin berkeringat, sangat berkeringat kalau naik ke atas, walaupun itu malam hari atau dini hari. Tapi saat nanti di atas udara dingin itu akan menyerang. Kita sebaiknya memakai jaket yang waterproof, bisa menahan dingin. Saya kira itu Pak Adin, karena saya juga sering naik gunung dulu. Wilayah Jawa Tengah yang belum kesampaian adalah ke NTT saya, yang Telaga 3 Warna itu. Kebetulan saya juga suka naik itu. Kelimutu. Iya, Danau Kelimutu. Assalamualaikum. Monggo silakan main-main. Ya, silakan bagi yang mau bertanya bisa langsung. Mau tanya Pak Adin, Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sam. Pertanyaan saya begini Bu Nunung. Kan sekarang ini kan wabah COVID kan merajalela. Terus kita semua diharuskan atau diwajibkan menggunakan masker. Nah, yang saya tanyakan, masker itu yang terbaik, yang baik, itu menggunakan kain atau tekstil jenis apa? Sehingga kalau dipakai, itu napas tidak terlalu dekat. Dan juga dia bisa istilahnya menahan virus COVID tersebut. Jadi kadang-kala kalau kita pakai masker, rasanya tidak seperti biasanya. Memang mungkin belum terbiasa. Nah itu supaya nyaman, dan dekat, itu lebih baik menggunakan kain yang bagaimana? Terima kasih Pak Samsuri. Pertanyaan yang bagus sekali. Kebetulan beberapa saat yang lalu SMK 2 memproduksi
baju APD, jadi baju APD lengkap, kemudian untuk tenaga jumlahnya sekitar 250 potong. Kemudian untuk masker itu lebih dari 1000 potong. Jadi untuk masker yang baik, bagian luar yang bersentuhan dengan udara itu adalah bahan yang terbuat dari kain paslan, jadi kain yang kedap air. Jadi kain yang kedap air. Kemudian lapisan di dalamnya itu adalah bisa berupa kain katun atau katun kulit. Jadi katun itu 100% terbuat dari kapas. Kalau melekat di di wajah kita itu akan terasa lembut. Jadi itu bisa di pasaran. Kemudian untuk kain taslan atau yang bersifat waterproof itu adalah yang di luar. Jadi insya Allah itu bisa mencegah virus itu masuk ke area hidung atau mulut kita. Saya kira itu Pak Samsuri pertanyaannya. Jawaban saya. Terima kasih. Jadi monggo ada tanggapan. Ya, cukup matur suwun. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, masih ada waktu, kami beri kesempatan bahas hasil. Karena ini kesempatan emas bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja pakaian atau jaket, ya, supaya tidak salah. Karena pakaian yang kita pakai kan seharusnya tidak hanya style juga, tapi juga fungsional. Jadi mana ya? Mana Mas lebih banyak? Silakan Bapak Ibu peserta jika untuk bertanya. Bagaimana? Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan, bisa langsung atau melalui kolom chat edisi. Baik, jika memang tidak ada yang tanyakan lagi, sesi tanya jawab akan kami tutup. Oke, tidak ada yang bertanya. Baiklah, demikian untuk sesi tanya jawab. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kita bermanfaat sekali ya, dan kita pilih jenis kain yang akan kita gunakan. Nah, itu supaya tidak hanya style saja, tidak hanya terlihat bagus, tapi juga harus fungsional ya. Jika ingin di suasana yang kita tentunya harus cari jaket yang memberi kehangatan, dan juga bahannya hanya harus kehangatan, tapi juga harus waterproof supaya kelembapan itu tidak sampai masuk mengenai kulit kita. Baik, untuk acara kali ini sesi tanya jawab sudah selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kepada host kita Ibu Nugrohowati. Bapak, terima kasih Pak Adin, Bapak Ibu peserta diklat. Demikian ini kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti Vikon hari ini. Baiklah, kita tutup Vikon hari ini. Bagi yang beragama Islam, kami persilahkan untuk membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Nunung.
Pak Adin. Yes. Alhamdulillah Akhirnya selesai juga. berhasil. Iya. Langkah Pak Adin dulu sudah selesai. Tinggal Oke. Isi presensi Pak. Penduk-penduk Ya, terus sudah ini. saya. Ya. Selamat Terima kasih, sudah Bapak belajar. Ibu bagaimana ya? Alhamdulillah ya. Tinggal Oke. teman-teman yang lain monggo kemudian bisa yang belum bisa segera menyusul. Iya Pak. Ini berarti Bu Nunung, Pak Adin, Nunung sudah selesai ya? Sudah presentasi, sudah moderator, sudah waduh, Sudah, saya sudah Ya, 3 Pak sudah. Adin. Alhamdulillah sudah. Pak Adin sudah 3 sudah. semuanya. Nah, Bu tinggal Nunung yang baru 2 kayaknya. kali. Moderator besok saya. Bu Besok. Nunung belum moderator. Ya. Oh, belum moderator, oke. Iya, Ya. besok Pak saya. Kalau besok dengan Oke. Semangat terus, mudah-mudahan di akhir ini semuanya segera bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga nanti kalau tugas itu lengkap bisa lulus semuanya. Baik, seperti itu. Amin. Amin. Ini nanti jam berapa? Jam 2 deh, wonten malih. Nggih, wonten malih jam 2. Pak Isbun. Pak Ibun, nggih. Nggih, Pak Isbun nanti jam 2. Nggih, Pak Sam, yang Ya, apa Bu Alfi itu gimana? Ya. Kan belum punya kelompok, Pak Sam. itu nanti keuangan gini. ya, Mbak. Kalau misalnya belum tentu punya kelompok, Nggih. itu kalau bukan presenter loh ya, bukan presenter, nggak apa-apa. Iya. Dibantu Iya. temannya Oh, yang gitu. sudah jadi 2 kali 3 kali nggak masalah, yang penting bisa membantu. Ngaten nggih. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya bisa dapatkan dari kelompok lain di luar nggak masalah. Seperti kemarin kan ada gitu. kelompok lain. Oke. Jadi Jadi waktu kalau tulis misalnya terbentur tidak dapat teman, nggak apa-apa, double beberapa kali nggak masalah. Yang penting Bu Alfi nanti bisa tampil sebagai presenter, sebagai moderator, dan sebagai hostnya. Nah, kalau peserta kan ini masih banyak peluang untuk ikut. Makanya ini mumpung ada, selama kita tidak bertugas, silahkan mengikuti peserta itu. Biar kita 5 kali itu kan cepat kalau peserta. Nah, tapi sepertinya di kelompok di Ponegoro itu masih banyak yang belum, itu seperti Pak Fajar itu juga belum, itu masih butuh teman juga. Ini hari ini tadi Pak Fajar SAD-nya sudah lulus, alhamdulillah. Ya, tinggal ditata dengan temannya. Oke, ya, nanti saya mohon bantuan dengan teman-teman yang sudah selesai. Mohon kalau misalnya didekati, kalau misalnya kurang apa, tolong dibantu. Ya ini senasib lah, katakanlah kelompok itu mudah-mudahan harapan saya 90% atau bahkan 100% itu bisa lulus semuanya. Amin. Apalagi waktunya sudah mendesak seperti ini, makanya mulai tadi malam saya sudah, ayo siapa yang banyak sekali yang sudah masuk konsultasi, dan insya Allah ini juga banyak yang lulus sepertinya, mudah-mudahan ya. Bahkan banyak juga yang dari kelompok lain itu nyelonong ke saya, nggak apa-apa, saya terima, nggak masalah. Ya. Sekali Bu, itu kan kalau kelompok dari yang Ponegoro kan saya tengeri namanya di depan, saya ada dikjar gitu. 1 sampai 25 itu saya punya. Nah, seringkali yang muncul itu dari luar yang banyak itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya istilah dia segera cepat bisa menyelesaikan SAC-nya. Terima kasih, mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu, Pak Adin, Bu Nunung. Sementara belum ada. Ye, terima kasih sekali. Ye, mohon sekali lagi bantuannya untuk menggerakkan teman-teman, menyemangati biar segera selesai semuanya. Kalau selesai bareng-bareng kan enak, semuanya bisa lulus, bisa semuanya tertawa semua. Baik, cukup. Ye, saya tak lihat dulu. Terima kasih. Nanti sore Pak Sam. jadi kita hadir semua. Siap. Siap, insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya, kapan mana Ibu? Sama Saya itu tadi berusaha ngerekam, bisa Mas, insya Allah ada. Ya, saya, ya, alhamdulillah. Bu Nunung, ya. Bu Nunung, Pak Adin ngerekam juga tadi kan? saya ngerekam tapi mikrofonnya kok off terus. Ini saya nyalakan dari tadi nggak bisa nyala ini ya. Coba nanti Jadi habis ini saya kayaknya, kirimnya ya. Oke. ya. Dan ini untuk video, eh video terus generator ya. Ya coba nanti tak lihat ya Pak ya namanya. Tadi juga ngerekam. Cuman karena Pak Adin sama Bu Nunu itu putus tadi. Ada yang Nggih. Kan Pak Adin juga sering Pak nanti saya lihatnya dulu. Ya sudah nanti kita dikumpulkan gitulah, Yang nggih. baik itu mungkin Pak Adin lebih baik apa rekodnya atau Bu Nunu yang lebih baik. Mana yang baik itu yang Ya. Tolong anunya ya Pak, presensinya dengan presensi direkap ya Pak Adin ya. Oh gitu, nggih. Pak Adin. Ini masih saya tunggu, mungkin masih ada yang belum biar banyak. Nggih. Terima kasih Pak Adin. Nanti tak lihat dulu apa ininya, rekodnya. Kemarin itu mau dikirim ke HP, tapi di HP muncul terus karena 100 MB. Akhirnya jadi HP-nya enggak kuat, muncul terus. 100 MB. Besar. Kemarin sudah saya download di YouTube. Iya, gitu. Bagus itu. Tinggal apa diedit mana? Iya. Saya lihat. Tinggal gabung dengan video itu. Digabung dengan opening. Kalau yang Openingnya. enaknya gimana itu Pak Adin yang penutup? Penutup, saya juga bingung untuk penutupnya gimana. Selesai begitu langsung. Mungkin kasih kata-kata atau apa gitu ya. Oh gitu. Kasih musik. Musik boleh sambil ada narasi ini kata-kata mutiara atau apa gitu. Mungkin Oh bagus. iya betul boleh. Oke. Tapi belum kepikiran. Jadi saya off dulu Bu Nunu. Ya, monggo kita monggo. matur nuwun Bu Nunung, Pak Adin, saya juga mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.